Kini, Pangeran George ikut mendampingi Pangeran William untuk menyiapkan makanan bagi para tunawisma di tempat penampungan yang sama, yang dahulu pernah dikunjungi Putri Diana bersama calon Raja Inggris saat masih kecil. Menjelang Natal, keluarga kerajaan memang dikenal selalu menyempatkan diri untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Namun tahun ini, Pangeran William membuat banyak orang terkejut dengan membawa serta putranya, Pangeran George, yang kelak akan menjadi pewaris takhta. Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah momen yang penuh makna. Yang paling menarik perhatian bukan hanya kehadiran mereka, melainkan apa yang dilakukan George selama makan siang tersebut. Meski masih sangat muda, ia meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang di tempat penampungan. Apa sebenarnya yang terjadi hari itu hingga menjadi sorotan media? Ikuti kisah hangat dari kunjungan Pangeran William bersama George ke tempat penampungan tunawisma. Pangeran William mengajak putranya yang berusia 12 tahun itu menghadiri makan siang Natal di sebuah penampungan tunawisma di Westminster. Tujuannya jelas, memperlihatkan secara langsung bagaimana kehidupan para tunawisma dan bagaimana lembaga amal bekerja setiap hari untuk membantu mereka. Kunjungan ini dirancang secara serius dan penuh tujuan. George tidak hanya hadir sebagai pengamat, tetapi turut ambil bagian secara aktif membantu menyiapkan makanan bagi para penerima bantuan dari The Passage, sebuah organisasi amal yang telah puluhan tahun mendampingi para tunawisma di pusat kota London. Tempat ini memiliki makna pribadi bagi William. The Passage adalah organisasi yang sama yang pernah ia kunjungi bersama ibunya, Putri Diana, Putri Wales, pada Desember 1993. Saat itu, Diana membawa William kecil yang baru berusia 11 tahun untuk memperkenalkannya pada realitas kehidupan yang sangat berbeda dari kemewahan istana. Keputusan Diana kala itu dianggap tidak biasa. Anggota keluarga kerajaan jarang terlibat langsung dengan isu tunawisma, apalagi membawa anak-anak mereka. Namun Diana percaya bahwa melindungi anak-anaknya dari kesulitan hidup justru akan membuat mereka terputus dari rakyat yang suatu hari akan mereka layani. Kini, lebih dari 30 tahun kemudian, tindakan Pangeran William kembali mengundang perhatian. Ia kembali ke tempat itu bukan lagi sebagai seorang anak yang sedang belajar, melainkan sebagai seorang ayah yang meneruskan nilai yang sama kepada putranya. Di dalam The Passage, persiapan makan siang Natal untuk sekitar 150 orang sedang berlangsung. Suasananya sibuk dan penuh aktivitas, bukan seremonial. Para relawan bergerak cepat, makanan harus disiapkan tepat waktu. George langsung ikut membantu tanpa ragu. Menurut para staf, ia tampak antusias, memperhatikan apa yang terjadi dan menunjukkan ketertarikan pada orang-orang di sekitarnya. Ia tidak dijauhkan dari aktivitas, melainkan didorong untuk terlibat langsung. Sesuai dengan tujuan utama kunjungan tersebut, pembagian tugas antara ayah dan anak pun terasa alami dan santai. William menyiapkan dan memotong kubis brosel untuk dikukus, sementara George bekerja bersama para relawan menyiapkan Yorkshire pudding. Tugas itu mungkin sederhana, tetapi konteksnya sangat bermakna. Ini bukan rutinitas istana, melainkan kerja nyata untuk membantu orang-orang yang bergantung pada organisasi amal ini. Bukan hanya untuk makanan, tetapi juga untuk bertahan hidup di masa-masa sulit. Mick Clark, Direktur Eksekutif The Passage, mengatakan bahwa George terlihat sangat bersemangat untuk terlibat. Ia tidak menunjukkan rasa canggung atau enggan. Ia mendengarkan dengan saksama dan tampak sangat tertarik, terutama saat berbincang dengan mereka yang pernah menerima bantuan dari organisasi tersebut. Clark mencatat bahwa sikap George sangat mirip dengan ayahnya. Tenang, penuh perhatian dan lebih berfokus pada memberi manfaat daripada mencari sorotan. Namun, ada satu momen yang benar-benar membekas bagi semua orang yang hadir. George diminta untuk menandatangani buku tamu. Alih-alih membuka halaman baru, staf menunjukkan sebuah halaman yang sudah berisi 2 tanda tangan, milik ayahnya dan milik neneknya. Putri Diana pernah menandatangani halaman tersebut saat kunjungannya pada Desember 1963.
ketika ia pertama kali membawa William kecil ke The Passage. Pangeran William kemudian meluangkan waktu untuk menjelaskan arti halaman itu kepada putranya. Di tempat inilah ibunya dulu membawanya. Disinilah ia pertama kali memahami secara langsung apa itu tunawisma. Bagi Clark, momen tersebut merangkum makna sesungguhnya dari kunjungan itu. Bukan simbolis dalam arti panggung atau pencitraan, melainkan sesuatu yang sangat pribadi dan bermakna. Pelajaran yang pernah diterima William di masa kecil kini secara sadar diteruskan kepada generasi berikutnya. Waktu kunjungan itu pun semakin menegaskan pesan tersebut. Pada hari yang sama, anggota keluarga kerajaan lainnya berkumpul di Istana Buckingham untuk makan siang Natal tahunan. Sebuah acara yang syarat tradisi, formalitas, dan kemewahan. Sementara satu sisi, kehidupan kerajaan berjalan seperti biasa, sisi lainnya berlangsung secara sederhana di tempat yang dipenuhi kerentanan dan kebutuhan. Keputusan untuk memprioritaskan kunjungan ke The Passage pada hari itu bukanlah kebetulan, melainkan pilihan yang disengaja. Hal ini menegaskan bahwa memahami kesulitan hidup bukanlah sesuatu yang terpisah dari tugas kerajaan. Hubungan William dengan The Passage telah terjalin sejak masa kecilnya. Putri Diana kerap melakukan kunjungan, baik secara terbuka maupun pribadi, ke organisasi amal ini sepanjang akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Ia tidak memandang tunawisma sebagai masalah yang jauh dan abstrak, melainkan sebagai persoalan kemanusiaan. Dengan membawa William dan adiknya, Harry, Diana memastikan bahwa pengalaman tersebut membentuk cara pandang mereka sejak dini. William pernah menceritakan kesan dari kunjungan pertamanya. Ia datang dengan perasaan cemas, membayangkan suasana penuh kesedihan dan keputusasaan. Namun, yang ia temukan justru kehangatan dan humor. Orang-orang berbicara dengan bebas. Ibunya berbaur dengan santai, bercanda, mendengarkan tanpa menghakimi, dan membuat semua orang merasa nyaman. Pengalaman itu mengubah cara William memandang dunia dan membekas dalam dirinya hingga dewasa. Pelajaran tersebut tidak pernah hilang. Kini, isu tunawisma menjadi salah satu fokus utama dalam pekerjaannya. Melalui proyek Homewards, William berupaya mencari solusi jangka panjang untuk mengakhiri tunawisma, bukan sekadar perbaikan sementara. Proyek ini mengajak komunitas lokal untuk bersama-sama mengatasi akar masalah, seperti kurangnya perumahan, lemahnya sistem dukungan, serta pencegahan agar orang tidak jatuh ke kondisi tunawisma sejak awal. Bagi William, ini bukan sekadar gagasan atau kebijakan, ini adalah sesuatu yang sangat personal. Ia sering menyebut bahwa kunjungan-kunjungan awal bersama ibunya membentuk pandangannya tentang tanggung jawab dan kepemimpinan. Membawa George ke The Passage bukan hanya tindakan kebaikan sesaat, melainkan bagian dari proses yang lebih besar. The Passage sendiri telah berdiri cukup lama. Didirikan pada tahun 1940, organisasi ini berpegang pada nilai-nilai Saint Vincent de Paul. Tokoh yang dikenal karena dedikasinya membantu kaum miskin. Selama lebih dari 40 tahun, The Passage beroperasi di Westminster dan memberikan bantuan dalam berbagai bentuk. Mereka tidak hanya menyediakan makanan dan tempat berlindung, tetapi juga membantu para tunawisma mendapatkan tempat tinggal permanen, pekerjaan, dukungan kesehatan mental, serta kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Tahun lalu saja, lebih dari 3.000 orang yang menghadapi tunawisma menerima bantuan dari organisasi ini. The Passage menekankan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama tunawisma. Banyak orang hanya berjarak satu gaji yang terlewat atau satu tagihan tak terduga dari kehilangan tempat tinggal. Setelah rumah hilang, proses untuk bangkit kembali menjadi jauh lebih sulit tanpa dukungan yang terstruktur. Tunakisma jarang berdiri sendiri. Organisasi ini mengidentifikasi kecanduan, masalah kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, serta trauma keluarga sebagai faktor-faktor yang sering saling terkait. Kombinasi masalah ini kerap menciptakan lingkaran sulit yang sukar diputus. The Passage juga menyoroti keterkaitan antara tunawisma dan eksploitasi.
Orang-orang tanpa tempat tinggal yang aman lebih rentan dimanfaatkan. Mereka bisa menjadi sasaran perdagangan manusia atau dipaksa bekerja dalam kondisi tidak adil dan berbahaya karena tidak memiliki perlindungan maupun pilihan lain. Melalui kunjungan ke The Passage, George diperkenalkan pada realitas ini bukan lewat laporan atau pengarahan resmi, melainkan melalui percakapan langsung dan pengamatan nyata. Berbicara dengan orang-orang yang pernah bergantung pada bantuan organisasi tersebut membantunya melihat tunawisma sebagai pengalaman hidup manusia, bukan sekadar angka statistik. Bagi para staf The Passage, kunjungan ini mencerminkan kesinambungan, bukan sesuatu yang baru. Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dulu ditanamkan oleh Diana telah dipahami dan diteruskan. Fokusnya bukan pada penampilan, melainkan pada keterlibatan nyata. George tidak diperlakukan secara istimewa karena gelarnya. Ia diharapkan untuk mendengarkan, membantu, dan belajar seperti siapapun yang hadir di sana. Tidak ada sapaan resmi, tidak ada pengumuman kebijakan, dan tidak pula pernyataan publik yang dikeluarkan selama kunjungan tersebut. Namun, pesan yang disampaikan sangat jelas. Untuk memahami ketimpangan sosial, seseorang harus berada dekat dengannya. Dan untuk menumbuhkan empati, diperlukan pengalaman langsung. Pelajaran-pelajaran itu dahulu diajarkan kepada William oleh ibunya. Kini, ia memastikan nilai-nilai tersebut diteruskan kepada generasi berikutnya. Kunjungan itu berakhir dengan tenang, tanpa seremoni. Namun, bagi mereka yang menyaksikannya, maknanya begitu mendalam dan bertahan lama. Seorang calon raja masa depan diperkenalkan secara sengaja dan langsung pada salah satu masalah sosial paling pelik di negara ini. Bukan melalui teori, melainkan melalui tindakan nyata. Setelah Pangeran William dan George pergi, The Passage kembali menjalankan aktivitas rutinnya. Makanan tetap disajikan, percakapan berlanjut, dan bantuan terus diberikan seperti setiap hari. Namun kunjungan tersebut menegaskan sesuatu yang lebih besar. Hubungan monarki dengan isu tunawisma yang dibentuk oleh Diana puluhan tahun lalu tidak berhenti bersamanya. Hubungan itu berkembang. Apa yang dimulai sebagai keputusan seorang ibu untuk menunjukkan sisi sulit kehidupan kepada anaknya, kini menjadi komitmen seorang ayah untuk melakukan hal yang sama. Keterkaitan kuat antara dua momen inilah yang menjadi inti cerita sesungguhnya. Bukan sekadar rangkaian penampilan publik, melainkan sebuah tujuan yang nyata dan berkelanjutan. Yang membuat tindakan Pangeran William semakin menonjol adalah keyakinan banyak orang bahwa ia sedang melanjutkan warisan mendiang ibunya, Putri Diana. Diana tidak hanya mendukung kegiatan amal. Ia mengubah cara masyarakat Inggris memandangnya. Pada masanya, ia melakukan langkah-langkah pribadi yang berani untuk menjangkau mereka yang paling rentan, meruntuhkan batasan, dan mengubah pola pikir publik. Sekarang, mari kita melihat lebih dekat bagaimana semua ini bermula. Tetaplah mengikuti. Inilah kisah tentang bagaimana Putri Diana mengubah wajah kegiatan amal untuk selamanya. Sebelum Diana menjadi figur publik yang berpengaruh, kegiatan amal kerajaan mengikuti pola yang kaku dan jarang dipertanyakan. Semuanya bersifat formal dan diatur dengan sangat hati-hati. Anggota kerajaan hadir di acara resmi, meresmikan gedung, menandatangani buku tamu, dan berpose untuk foto. Kehadiran mereka menandakan dukungan, bukan keterlibatan langsung. Orang-orang yang seharusnya menerima manfaat dari kegiatan amal itu seringkali tidak menjadi pusat perhatian. Mereka berada di kejauhan, baik secara fisik maupun emosional. Kegiatan amal terlihat terhormat, tetapi terasa jauh. Fokusnya adalah kewajiban dan citra, bukan hubungan manusiawi. Ketika Diana hadir, jarak itu mulai menyempit. Sejak awal, ia bertindak dengan cara yang mengguncang tatanan lama. Ia tidak membatasi diri pada kunjungan yang terjadwal atau acara yang telah diskenariokan. Ia datang secara diam-diam, tinggal lebih lama dari yang direncanakan, dan kembali tanpa kehadiran kamera. Ia memilih duduk di samping pasien, bukan berdiri di atas mereka. Ia lebih banyak mendengarkan daripada menyampaikan pidato yang telah disiapkan. Ini bukan sikap polos atau bentuk pemberontakan kerajaan demi perhatian. Itu adalah pilihan yang disengaja.
Diana percaya bahwa amal hanya bermakna jika orang-orang merasa dilihat dan dihargai. Model advokasi ini memimpin dengan empati, menantang stigma, dan menggunakan visibilitas untuk memberi suara kepada mereka yang tak terdengar, menjadi ciri khas dari seluruh kegiatan amalnya. Baik saat duduk bersama korban ranjau darat di Angola maupun saat masuk ke tempat penampungan tanpa pemberitahuan, ia selalu membawa ketulusan yang sama. Diana menjadikan kegiatan amal sesuatu yang sangat personal, dan dengan itu ia mengubah makna publik dari amal tidak hanya di Inggris, tetapi juga di seluruh dunia. Ia tidak sekadar hadir untuk keperluan foto, ia tinggal, mendengarkan, dan membangun hubungan manusiawi yang nyata. Empatinya begitu jelas. Ia rutin mengunjungi rumah perawatan, tempat penampungan, dan rumah sakit, seringkali tanpa liputan media. Dalam isu HIV dan AIDS, belas kasihnya membantu meruntuhkan stigma yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Kunjungannya pada tahun 1987 ke unit HIV dan AIDS. Pertama di London, yang dibangun khusus di rumah sakit Middlesex, menjadi momen bersejarah. Ia duduk di samping pasien, berjabat tangan tanpa sarung tangan dan mengingatkan dunia bahwa empati, bukan rasa takut, harus menjadi dasar respons terhadap penyakit. Pendekatan tersebut mengubah sikap publik. Setelah itu, semakin banyak orang berani membicarakan penyakit ini secara terbuka. Media yang sebelumnya memperkeruh kepanikan mulai meliput isu tersebut dengan lebih sensitif. Diskusi kebijakan pun menyusul. Organisasi amal yang mendukung orang dengan HIV dan AIDS mengalami peningkatan besar dalam dukungan dan donasi. Keterlibatan Diana tidak berhenti pada visibilitas semata. Ia turut membantu memperkuat sistem dukungan yang benar-benar mengubah kehidupan banyak orang. Isu tunawisma pun ia perlakukan dengan keseriusan yang sama. Diana menolak melihat tunawisma sekadar sebagai angka statistik atau persoalan kebijakan. Ia ingin memahami manusia yang benar-benar menjalani kehidupan tersebut. Ia kerap mengunjungi tempat penampungan, berbincang langsung dengan mereka yang tidur di jalanan, dan mendengarkan kisah hidup mereka. Pertanyaannya selalu diajukan tanpa menghakimi. Dengan membawa kedua putranya yang masih kecil, ia menyampaikan pesan diam-diam namun kuat. Tunawisma bukan masalah orang lain, melainkan tanggung jawab bersama. Kunjungan-kunjungan itu mengubah cara isu ini dibicarakan, mengalihkan fokus dari menyalahkan menjadi kepedulian. Pendekatan ini pun membentuk ulang makna perlindungan kerajaan terhadap kegiatan amal. Diana tidak hanya meminjamkan namanya lalu pergi. Ia mempelajari cara kerja organisasi amal, memahami tantangan yang mereka hadapi, dan mengetahui apa yang paling mereka butuhkan. Ia menindaklanjuti percakapan yang pernah terjadi dan bersuara ketika dukungan dirasa kurang. Para pemimpin organisasi amal menyadari bahwa kepeduliannya tidak menghilang setelah kamera pergi. Bagi Diana, dukungan berarti komitmen. Perlindungan kerajaan berubah menjadi kerja nyata, bukan sekadar simbol. Namun perubahan tidak berhenti di situ. Hal penting lainnya datang dari keterbukaannya tentang pergulatan pribadi. Diana berbicara secara terbuka mengenai rasa sakit emosional, kesepian, dan kesehatan mental, sesuatu yang sangat jarang dilakukan pada masa itu, terlebih oleh kalangan istimewa. Pengakuan ini tidak dibuat-buat. Ia jujur, mentah, dan terkadang terasa tidak nyaman. Justru karena itulah banyak orang merasa terhubung. Mereka yang selama ini merasa tak terlihat atau malu atas penderitaan mereka menemukan cerminan diri dalam kata-katanya. Organisasi amal yang menangani trauma dan penyakit mendapati bahwa kejujuran Diana memberi mereka bahasa dan legitimasi. Penderitaan tidak lagi harus disembunyikan agar dihormati. Tak kalah penting adalah kesediaannya untuk memberi ruang. Diana tidak selalu mendominasi setiap tempat yang ia masuki. Ia sering membiarkan orang lain berbicara sementara ia mendengarkan. Kamera menangkap perhatiannya, bukan kekuasaannya. Hal ini lebih bermakna dari yang terlihat. Fokus bergeser dari sang penolong kepada mereka yang ditolong. Orang-orang tidak lagi menjadi pelengkap dalam pertunjukan amal.
Mereka menjadi suara yang memiliki kendali atas kisah mereka sendiri. Pendekatan ini menumbuhkan martabat, bukan ketergantungan, dan mengubah cara organisasi amal menyampaikan cerita mereka. Kegiatan amal Diana juga menembus batas yang biasanya dihindari keluarga kerajaan. Kampanye melawan ranjau darat adalah contoh paling jelas. Dengan mengunjungi ladang ranjau aktif dan mendukung upaya internasional untuk melarangnya, Diana memasuki wilayah politik. Para pemimpin militer merasa gelisah, pemerintah bersikap hati-hati, namun Diana tetap melangkah. Ia sadar bahwa perhatian publik tertuju padanya, dan ia menggunakan hal itu untuk mendorong perubahan ketika jalur diplomasi gagal. Tindakannya bukan hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga menggerakkan kemajuan nyata dan memaksa para pemimpin dunia untuk mulai membahas masalah-masalah tersebut secara serius. Seiring pendekatannya mengubah dunia amal, media pun ikut berubah. Sebelum Diana, liputan lebih banyak menyoroti busana, kehadiran, dan seremoni. Bersamanya, jurnalis mengikuti ke rumah sakit, tempat penampungan, dan zona konflik. Cerita berpusat pada manusia, bukan protokol. Publik diajak menyaksikan penderitaan pribadi dan ketangguhan manusia. Peliputan amal menjadi lebih emosional dan langsung. Perubahan ini menggeser ekspektasi publik. Amal tidak lagi menjadi latar belakang yang mudah diabaikan. Ia menjadi sesuatu yang menuntut perhatian dan respons. Melalui semua itu, Diana membentuk ulang makna kepemimpinan. Ia menunjukkan bahwa belas kasih adalah kekuatan, bukan kelemahan. Otoritasnya tidak hanya berasal dari status, tetapi dari kepercayaan yang dibangun melalui tindakan konsisten. Orang-orang mempercayainya karena ia hadir berulang kali. Bagi dunia amal, hal ini sangat berarti. Empati menjadi kekuatan, bukan celah. Kepedulian menjadi sesuatu yang kredibel. Pengaruhnya juga terlihat dalam cara ia membesarkan anak-anaknya. William dan Harry tidak diperkenalkan pada kegiatan amal melalui pengarahan atau kunjungan singkat yang berjarak. Mereka mengalaminya secara langsung. Mereka bertemu dengan orang-orang yang hidup dalam kesulitan dan didorong untuk mendengarkan. Ini bukan tentang membentuk citra publik, melainkan menanamkan nilai-nilai hidup. Pekerjaan yang mereka lanjutkan saat dewasa mencerminkan pengalaman awal tersebut dan pelajaran yang terus mereka bawa. Setelah perpisahan dan perceraiannya, kegiatan amal Diana tidak melambat. Justru menjadi lebih tajam dan terfokus. Bebas dari batasan kerajaan, ia memilih isu-isu yang ingin diperjuangkan secara lebih langsung dan bertindak dengan kemandirian yang lebih besar. Periode ini menyingkap satu hal penting. Kegiatan amal bukanlah kewajiban yang melekat pada gelar Diana, melainkan inti dari jati dirinya. Pengaruhnya justru semakin kuat karena tidak lagi bergantung pada struktur kerajaan. Standar yang ia tetapkan tidak memudar setelah kepergiannya. Hingga kini, tokoh publik dinilai bukan hanya dari isu yang mereka dukung, tetapi dari cara mereka terlibat dan berkontribusi. Kini, Pangeran William tidak sekadar meneruskan warisan Diana, ia secara aktif mengembangkannya. Kunjungannya baru-baru ini ke tempat penampungan tunawisma bersama putranya, Pangeran George, menunjukkan bahwa tekad untuk menjaga warisan tersebut hidup kuat di generasi berikutnya. Dan kisahnya belum berhenti di situ. Menjelang Natal, keluarga kerajaan kembali menjangkau mereka yang membutuhkan. Tahun ini, Pangeran William mengejutkan banyak orang dengan membawa serta putranya, Pangeran George, yang berada di urutan berikutnya dalam garis takhta. Kunjungan mereka bukan formalitas belaka, melainkan momen yang syarat makna. Yang paling mencuri perhatian bukan hanya kehadiran mereka, melainkan apa yang dilakukan George selama makan siang. Di usia yang masih sangat muda, ia meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang di tempat penampungan. Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Mengapa hal ini menjadi sorotan? Mari kita ikuti momen-momen mengharukan dari kunjungan William bersama George ke para tunawisma. Pangeran William mengajak putranya yang berusia 12 tahun, Pangeran George, menghadiri makan siang Natal di sebuah tempat penampungan tunawisma di Westminster. Tujuannya jelas.
memperlihatkan bagaimana tunawisma berdampak pada kehidupan nyata dan bagaimana organisasi amal bekerja setiap hari untuk menanganinya. Kunjungan ini bersifat praktis dan penuh tujuan. George tidak hadir untuk mengamati dari kejauhan, tetapi untuk terlibat langsung, membantu menyiapkan makanan bagi para penerima bantuan The Passage, sebuah lembaga amal yang telah puluhan tahun mendampingi tunawisma di pusat kota London. Lokasi tersebut memiliki makna pribadi. The Passage adalah organisasi yang sama yang pernah dikunjungi William saat kecil bersama ibunya, Diana, Putri Wells. Pada Desember 1993, Diana membawa William yang kala itu berusia 11 tahun untuk mengenalkannya pada kehidupan yang sangat berbeda dari kemewahan kerajaan. Keputusan itu tergolong tidak lazim pada masanya. Anggota keluarga kerajaan jarang terlihat terlibat secara langsung dengan isu tunawisma, apalagi membawa anak-anak mereka. Diana percaya bahwa melindungi anak-anaknya dari kesulitan hidup justru akan membuat mereka terputus dari realitas negara yang suatu hari akan mereka layani. Kini, lebih dari 30 tahun kemudian, tindakan Pangeran William mengejutkan banyak orang. Ia kembali ke tempat itu bukan sebagai anak yang sedang belajar, melainkan sebagai ayah yang meneruskan pelajaran tersebut ya. Di dalam The Passage, persiapan makan siang Natal untuk sekitar 150 orang sedang berlangsung. Suasananya sibuk, bukan seremonial. Para relawan bergerak cepat, makanan harus dimasak dan waktu sangat berharga. George langsung ikut membantu tanpa ragu. Menurut staf, ia menunjukkan ketertarikan pada apa yang terjadi dan pada orang-orang di sekitarnya. Ia didorong untuk membantu, bukan dijauhkan. Sebuah pendekatan yang selaras dengan tujuan kunjungan. Pembagian tugas antara ayah dan anak pun terasa alami, hampir seperti permainan. William menangani sayuran Brussels, membersihkan dan menyiapkannya untuk dikukus. Sementara itu, Pangeran George bekerja bersama para relawan, menyiapkan Yorkshire pudding. Tugasnya sederhana, tetapi konteksnya sangat mendidik. Ini bukan rutinitas istana, melainkan kerja nyata bagi orang-orang yang bergantung pada lembaga amal tersebut. Bukan hanya untuk makanan, tetapi untuk bertahan hidup di masa-masa sulit. Mick Clark, Direktur Eksekutif The Passage, mencatat bahwa George tampak bersemangat untuk terlibat. Tidak terlihat keraguan atau rasa canggung. Ia mendengarkan dengan saksama dan tampak sangat terlibat, terutama saat berbincang dengan mereka yang sebelumnya pernah menggunakan layanan organisasi tersebut. Clark juga menilai bahwa sikap George sangat mirip dengan ayahnya. Tenang, penuh perhatian dan berfokus pada kebermanfaatan, bukan sorotan. Namun, ada satu momen yang paling membekas bagi mereka yang hadir. George diminta untuk menandatangani buku tamu. Alih-alih membuka halaman baru, staf menunjukkan kepada George sebuah halaman yang telah berisi 2 tanda tangan, milik ayahnya dan neneknya. Diana menandatangani buku tersebut saat kunjungannya pada Desember 1963, ketika ia pertama kali membawa William kecil ke The Passage. Pangeran William kemudian meluangkan waktu untuk menjelaskan arti halaman itu. Di tempat inilah ibunya dulu membawanya. Disinilah ia pertama kali memahami secara langsung apa arti tunawisma. Bagi Clark, momen tersebut merangkum esensi dari kunjungan itu, bukan simbolis untuk pertunjukan, melainkan sesuatu yang sangat pribadi dan bermakna. Pelajaran yang pernah diberikan kini sengaja diulang. Waktu kunjungan tersebut membuat pesannya semakin jelas. Pada hari yang sama, anggota keluarga kerajaan lainnya berkumpul di Istana Buckingham untuk makan siang Natal tahunan, acara yang identik dengan tradisi, formalitas, dan kemewahan. Sementara satu sisi kehidupan kerajaan berjalan sebagaimana biasanya, sisi lainnya berlangsung tenang di tempat yang ditandai oleh kerentanan dan kebutuhan. Keputusan untuk memprioritaskan kunjungan ke The Passage pada hari itu merupakan pilihan yang disengaja, menegaskan bahwa memahami kesulitan hidup bukanlah hal sekunder dari tugas kerajaan. Hubungan William dengan The Passage telah terjalin sejak masa kecilnya. Diana melakukan kunjungan, baik secara publik maupun pribadi,
ke organisasi amal ini sepanjang akhir 1940-an hingga awal 1950-an. Ia tidak memandang tunawisma sebagai isu yang jauh, melainkan sebagai persoalan kemanusiaan. Dengan membawa William dan adiknya, Harry, ia memastikan bahwa pengalaman-pengalaman tersebut membentuk cara pandang mereka sejak dini. William pernah menceritakan kesan dari kunjungan pertamanya. Ia datang dengan rasa cemas, membayangkan kesedihan dan keputusasaan, namun yang ia temukan justru kehangatan dan humor. Orang-orang berbincang dengan bebas, ibunya berkeliling ruangan, membuat semua orang merasa santai, bercanda, dan mendengarkan tanpa menghakimi. Pengalaman itu mengubah cara pandangnya terhadap dunia dan terus membekas. Pelajaran awal tersebut tidak memudar seiring bertambahnya usia. Saat ini, Pangeran William menjadikan isu tunawisma sebagai salah satu fokus utama pekerjaannya. Melalui proyek Homewards, ia berupaya menemukan solusi jangka panjang untuk mengakhiri tunawisma, bukan sekadar perbaikan sementara. Program ini menyatukan komunitas lokal untuk mengatasi masalah seperti kurangnya perumahan, lemahnya sistem dukungan, serta upaya pencegahan agar orang tidak jatuh ke kondisi tunawisma sejak awal. Bagi William, ini bukan sekadar konsep, ini bersifat personal. Ia sering mengatakan bahwa kunjungan-kunjungan awal bersama ibunya membentuk cara ia memandang tanggung jawab dan kepemimpinan. Mengajak George ke The Passage bukan hanya tindakan kebaikan, melainkan bagian dari tujuan yang lebih besar. The Passage sendiri telah berdiri cukup lama, didirikan pada tahun 1980 dan berlandaskan nilai-nilai Saint Vincent de Paul, tokoh yang dikenal karena dedikasinya membantu kaum miskin. Selama lebih dari 40 tahun, organisasi amal ini beroperasi di Westminster, memberikan bantuan dalam berbagai bentuk. Mereka tidak hanya menyediakan makanan dan tempat berlindung, tetapi juga membantu orang menemukan tempat tinggal, memperoleh pekerjaan, mendapatkan dukungan kesehatan mental, serta membangun kembali kehidupan mereka. Pada tahun lalu saja, The Passage membantu lebih dari 3.000 orang yang menghadapi tunawisma. Organisasi ini menekankan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama. Banyak orang hanya berjarak satu gaji yang terlewat atau satu tagihan tak terduga dari kehilangan rumah. Setelah tempat tinggal hilang, proses pemulihan menjadi semakin sulit tanpa dukungan yang terstruktur. Tunakisma jarang berdiri sendiri. The Passage mengidentifikasi kecanduan, masalah kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, dan trauma keluarga sebagai faktor-faktor yang sering berkontribusi. Masalah-masalah ini kerap saling beririsan, menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Organisasi ini juga menyoroti keterkaitan antara tunawisma dan eksploitasi. Orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang aman lebih rentan dimanfaatkan. Mereka bisa menjadi sasaran perdagangan manusia atau dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak adil dan berbahaya karena tidak memiliki perlindungan atau pilihan yang lebih baik. Dengan mengunjungi The Passage, George diperkenalkan pada realitas ini bukan melalui laporan atau pengarahan resmi, melainkan lewat percakapan langsung dan pengamatan nyata.